Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu Ikramda Sahara Lubis MSc selaku dosen mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar, dan saya ucapkan juga selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Saya Juniati, saya mahasiswa dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasithiyah, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dibuatnya video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Kami dari kelompok 1, saya Juniati sebagai moderator, dan pemateri pertama akan dibawakan oleh Atika Nabila, pemateri kedua Putri Dulgasari, pemateri ketiga Nurul Huda, pemateri keempat Maya Sari Umina, dan pemateri kelima Nafitah Sari Hidayah. Di sini kami akan membawakan materi mengenai isu lingkungan yang ada di sekitar kita. Permasalahan lingkungan apa saja yang terjadi dan bagaimana dampak dan solusinya. Sebelum pemateri memaparkan materinya, saya mempunyai sebuah quotes. Orang bijak mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar ke sekolah dan ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan sharing kepada teman-teman, semoga bisa menambah wawasan kita bersama-sama. Marilah kita simak pemaparan dari pemateri kita yang akan dibahas tuntas oleh pemateri kita yang sangat luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Nabila sebagai pemateri pertama. Saya akan menjelaskan mengenai lingkungan biotik beserta komponen-komponennya. Pertama, lingkungan biotik adalah semua lingkungan yang terdiri dari komponen-komponen makhluk hidup di permukaan bumi. Contohnya, tumbuhan, hewan, dan manusia. Komponen lingkungan biotik menurut fungsinya dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Yang pertama, produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya, tumbuhan yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Yang kedua, konsumen, yaitu kelompok makhluk hidup yang mampu memanfaatkan hasil pengolahan makanan dari kelompok produsen. Kelompok konsumen tidak memiliki kemampuan untuk membuat makanan sendiri. Contohnya manusia dan hewan. Dan kelompok hewan dibagi lagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora ialah kelompok hewan pemakan tumbuhan. Karnivora, kelompok hewan pemakan daging, dan omnivora, kelompok hewan pemakan daging dan tumbuhan. Dalam rantai makanan, kelompok herbivora dan omnivora dan karnivora menempati tingkatan konsumen yang berbeda. Hewan yang memakan tumbuhan menempati kedudukan sebagai konsumen tingkat pertama. Kelompok hewan karnivora menempati kedudukan sebagai konsumen tingkat kedua, dan kelompok omnivora menempati konsumen tingkat ketiga. Dan yang ketiga, pengurai. Kelompok pengurai merupakan golongan organisme yang berperan dalam menguraikan sisa-sisa jasad mati dari organisme lain. Contohnya bakteri dan jamur. Hasil penguraian organisme ini akan kembali menjadi unsur hara yang menyuburkan tanah. Sekian penjelasan dari saya mengenai lingkungan biotik beserta komponennya, dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Atika Nabila, yaitu komponen biotik, dan saya akan melanjutkan komponen abiotik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian abiotik. Abiotik merupakan istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup atau benda-benda mati
yang ada di permukaan bumi. Keberadaan abiotik dapat memberikan manfaat dan pengaruh bagi makhluk hidup di bumi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, abiotik adalah tidak memiliki ciri hidup atau tidak hidup. Komponen abiotik terdiri dari penyusunan ekosistem yang berupa benda-benda tidak hidup. Komponen abiotik adalah kondisi fisik dan kimia di sekitar organisme. Komponen ini mempengaruhi kehidupan di bumi. Unsur-unsur abiotik yang mempengaruhi kehidupan di muka bumi yakni air, tanah, udara, iklim, topografi, garam-garam mineral atau kelembaban, dan lain sebagainya. Mari kita bahas sedikit tentang unsur abiotik. Yang pertama ada air. Air merupakan komponen yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Hampir semua makhluk hidup membutuhkan air. Yang kedua ada tanah. Dalam komponen abiotik, tanah bertindak sebagai tempat organisme utama di bumi. Tanah mempunyai sifat, tekstur, dan kandungan garam mineral tertentu. Yang ketiga ada udara. Udara merupakan campuran gas yang terdiri dari atmosfer bumi. Selanjutnya ada iklim. Komponen yang terbentuk dari hasil interaksi berbagai komponen abiotik lainnya seperti kelembaban, suhu, dan curah hujan. Selanjutnya ada topografi. Topografi memiliki pengaruh besar bagi penyebaran makhluk hidup, namun ada yang tampak jelas pada penyebaran tumbuhan. Selanjutnya ada garam mineral. Garam mineral adalah ion-ion nitrogen, fosfat, sulfur, kalsium, dan natrium yang ada di dalam tanah dan lingkungan. Selanjutnya ada kelembaban. Kelembaban merupakan salah satu komponen abiotik yang berada di udara dan tanah. Kelembaban adalah kandungan uap air di udara, sedangkan kelembaban di tanah berarti kandungan air di dalam tanah. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Nurul Huda. Saya Nurul Huda, saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya, materi Putri Yuli Dasari. Di sini saya akan membahas tentang isi lingkungan biotik yang ada di sekitar kita. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan juga biotik. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan biotik. Lingkungan biotik adalah merupakan komponen dari makhluk hidup yang menghuni planet bumi. Lingkungan biotik terdiri atas mikroorganisme seperti hewan, tumbuhan, manusia, virus, hingga bakteri. Secara khusus, lingkungan biotik terbagi menjadi 3. Yang pertama ada produsen, kedua konsumen, dan yang ketiga adalah pengurai. Saya akan menjelaskan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama ada produsen. Produsen yaitu kelompok tumbuhan yang menghasilkan beragam bahan makanan bagi makhluk hidup lainnya. Dan yang kedua ada konsumen, yaitu kelompok hewan dan manusia. Dan yang ketiga ada pengurai, yaitu kelompok mikroorganisme yang mengubah, merombak, menguraikan sisa-sisa organisme yang telah mati. Pengurai disebut juga decomposer dan beberapa jenis diantaranya adalah jamur, bakteri, dan cacing tanah.
Kemudian saya akan menjelaskan tentang contoh lingkungan biotik yang ada di sekitar rumah kita terlebih dahulu. Kalau seperti rumah tuh misalnya hewan, ada cicak, nyamuk, lalat, dan hewan semut, dan hewan-hewan lainnya yang tinggal di dalam rumah kita. Baiklah, saya Maya Sari Ulina Sitepu akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Nurul Huda. Dan materi saya ialah isu lingkungan abiotik di sekitar saya. Sebelumnya saya menjelaskan tentang bagian-bagian dalam lingkungan abiotik. Abiotik ialah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembapan, cahaya, dan bunyi. Banyak bencana dan keadaan cuaca yang tidak menentu seperti saat ini, sehingga rawan terjadinya bencana alam dan kerusakan lingkungan yang ada di sekitar saya. Yang sering terjadi ialah banjir dan yang lainnya. Tempat tinggal saya yang rawan sekali akan banjir diakibatkan karena faktor manusia yang ada di sekitarnya, seperti membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai, menyumbat saluran air sehingga banjir terus-menerus datang. Upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir tersebut ialah membuang sampah pada tempatnya, menyediakan tempat atau fasilitas pembuangan sampah yang besar sehingga masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, dan menyediakan sarana pembuangan sampah yang lengkap di daerah tersebut. Dan satu lagi, apabila kedapatan penduduk yang membuang sampah sembarangan, diberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya, sehingga banjir tidak akan terjadi lagi. Untuk lingkungan, untuk di dalam lingkungan abiotik sendiri, tidak hanya banjir yang terjadi sekarang seperti tanah longsor yang membuat lingkungan dan keadaan sekitar menjadi rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nobiti Hidayatari dari kelas 5 PBSI. Saya akan menyimpulkan hasil diskusi kami. Lingkungan terdiri dari 3 komponen. 1. Lingkungan biotik, contohnya tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme atau virus dan bakteri. 2. Lingkungan abiotik, yaitu tanah, udara, air, iklim, kelembapan, cahaya, dan bunyi. 3. Lingkungan sosial budaya yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. 1. Ada faktor alami. Banyak bencana alam dan cuaca yang tidak menentu menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Bencana alam tersebut bisa berupa banjir, tanah longsor, tsunami, angin puting beliung, angin topan, gunung meletus, maupun gempa bumi. Selain berbahaya bagi keselamatan manusia maupun makhluk lainnya, bencana ini akan membuat rusaknya lingkungan. 2. Faktor buatan. Manusia sebagai makhluk berakal dan memiliki kemampuan tinggi dibandingkan dengan makhluk lain akan terus berkembang dari pola hidup sederhana menuju kehidupan yang modern. Dengan adanya perkembangan kehidupan, tentunya kebutuhannya juga akan sangat berkembang, termasuk kebutuhan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Cara mengatasi masalah lingkungan hidup:
1. Menetapkan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan pada pengelolaan sumber daya alam baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperbarui dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya. 2. Untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam, maka diperlukan penegakan hukum secara adil dan konsisten. 3. Memberikan kewenangan dan bertanggung jawab secara bertahap terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bertahap dapat dilakukan dengan cara memudayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi. 5. Melakukan penghijauan. 6. Menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan permukiman penduduk. 7. Pengelolaan limbah atau sampah. 8. Menghentikan pembakaran hutan. 9. Pelestarian dan konservasi satwa langka. 10. Melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya. Demikianlah kesimpulan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah presentasi hari ini sudah terlaksanakan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Akhirnya saya Juniarti dan perwakilan dari teman-teman kelompok 1 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.